dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Farisa, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Panjenengan bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Ibu, di sini saya terima kasih atas kesediaan waktunya Ibu Farisa dalam rangka menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya bersedia. Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Ini santai saja ya Bu. Ibu, untuk selama ini bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi begini, kalau di SD Kesimpulan 01, apabila ada kasus itu, saya harus mengidentifikasi dulu apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Jadi setiap permasalahan yang ada itu harus kita identifikasi dulu, kita cari fakta-fakta yang relevan itu seperti apa. Jadi tidak langsung kita memutuskan, kita mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang ada. Seperti itu. Bagus sekali, berarti fakta-fakta ya Bu ya yang diperhatikan. Kemudian Ibu untuk selama ini bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu SD Gisik Dono 01, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di sana Ibu, yang ada sama-sama benar, kemudian sama-sama mendukung nilai kebijakan. Iya, kalau untuk pengambilan keputusan itu biasanya saya menjalankannya dengan 9 langkah pengambilan keputusan ya. Yang pertama mungkin saya harus mengidentifikasi masalah, terus mengidentifikasi siapa saja yang terlibat, dan otomatis saya harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, terus pengujian benar atau salah, terus pengujian paradigma dan benar lawan salah, dan melakukan prinsip resolusi. Soalnya kalau itu tidak kita jalankan, nanti kemungkinan bisa jadi keputusan yang kita ambil itu sepihak dan tidak bisa membuat kenyamanan bagi warga sekolah. Baik sekali Ibu. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang biasanya Ibu lakukan dalam hal ini? Biasanya kalau ada permasalahan yang sampai ke kepala sekolah itu bisa dilaporkan melalui kelas, atau mungkin dari wali murid itu kebetulan di sekolah itu sudah ada link khusus ya untuk saran dan kritik dan penyampaian permasalahan dari OTM kelas 1 sampai kelas 6 yang bisa langsung diakses, dan itu menuju ke linknya kepala sekolah langsung, jadi tanpa sepengetahuan dari Bapak Ibu guru. Ya, itu di sekolahan bisa ada link seperti itu, sehingga saya nanti bisa mengambil tindakan dan mengkaji dulu identifikasi ini permasalahan apa. Nanti saya juga mencari data-data atau fakta pendukung, baru nanti saya selesaikan di forum guru dan komite sekolah. Baik Ibu, luar biasa ternyata dia di SD Dono 1 Kecamatan Sumatera. Kemudian Ibu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang saya anggap sebagai efektif, yang jelas sebelum saya mengambil keputusan saya harus mempunyai fakta-fakta yang relevan, dan saya menggunakan prinsip paradigma resolusi itu, dan keputusan yang saya ambil itu bukan keputusan atas nama pribadi sebagai seorang kepala sekolah, tapi keputusan bersama, tentunya hasil dari forum rapat dewan guru. Kalau memang saya membutuhkan bantuan dari komite, beliau juga siap, karena di sini juga ada beberapa tim seperti kayak tim BPPK itu untuk penanggulangan bullying dan kekerasan di sekolah. Apabila bermasalah itu dilema etika, masalah sikap, dan kalau misalnya dilema etika masalah sosial ekonomi, otomatis kita melibatkan forum
sekali Bu. Berarti berkolaborasi ya Bu. Iya. Jadi seluruh warga sekolah mendukung apa yang menjadi suatu program di SD Sigma 1 luar biasa. Kemudian Ibu untuk hal-hal apa saja yang selama ini ada tantangan mungkin Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya untuk kasus-kasus untuk delima etika ini? Kalau tantangannya pasti ada ya, karena setiap pengambilan keputusan itu saya harus dari saya pribadi, saya harus menanggalkan ego. Betul. Jadi saya sebagai kepala sekolah yang harus menegakkan peraturan, di satu sisi saya sebagai seorang ibu dan seorang perempuan yang mempunyai hati nurani. Misal ada kasus anak kelas 6 mencuri karena kondisi sosial ekonomi, nah ini saya harus mengambil keputusan seperti apa. Itu kan termasuk permasalahan dalam dilema etika juga. Jadi saya harus menggunakan forum guru yang otomatis guru itu kan dia yang lebih mendampingi setiap harinya. Otomatis fakta-fakta yang kita kumpulkan itu pasti relevan. Tidak hanya sepihak kepala sekolah, oh ini anak mencuri kita keluarkan, tidak harus seperti itu. Terus kita juga mencari pendapat dari pihak warga sekolah juga, mungkin dari paguyuban di kelas setempat. Jadi menjadi seorang kepala sekolah itu memang dia harus bisa menjalankan 9 langkah pengambilan keputusan. Luar biasa Ibu. Tentunya Ibu sudah memahami ya, sudah hatam ya seperti itu Ibu ya. Kemudian untuk apakah dalam penyelesaiannya itu ada jadwal tertentu Ibu? Ataukah ada langsung untuk ditindak seperti itu Ibu? Pastinya untuk penyelesaian permasalahan itu tidak bisa kita serta-merta, misalnya pagi tadi ada masalah langsung kita selesaikan. Kalau memang permasalahan itu menyangkut dilema etika, ya kita harus ada prosesnya ya, karena kita harus mengambil langkah 9 itu. Jadi proses mengidentifikasi dulu siapa saja yang terlibat, terus mengumpulkan fakta, mengambil paradigma dan prinsip-prinsip dari dilema etika tersebut. Jadi kita butuh proses, bisa jadi sampai beberapa hari karena kita melibatkan dewan guru dan warga sekolah lainnya. Tidak bisa keputusan itu sepihak, jadi tidak bisa. Bagus sekali Bu. Berarti harus dikumpulkan dulu ya Bu, fakta-fakta di lapangan seperti apa, kemudian 9 langkahnya juga harus diselesaikan dengan baik supaya tidak menjadi keputusan yang keliru seperti itu ya Bu ya. Bagus sekali Bu. Kemudian Bu, untuk melaksanakan ini, apakah ada faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam setiap kasus-kasus dilema itu? Pastinya ada beberapa faktor atau pihak yang sangat membantu, itu stakeholder terkait ya. Di BISA itu kebetulan termasuk sekolah ramah anak, jadi kami selalu berkomunikasi dengan Babinsa dan Babinkan Kepmas 4 yang berhubungan dengan keamanan sekolah. Jadi apabila ada permasalahan tentang keamanan sekolah, itu langsung kita berkoordinasi dengan beliau. Terus kita juga berkoordinasi dengan kelurahan. Di situ ada tim PKK yang menangani tentang bullying, masalah sosial ekonomi, dan pastinya kita bekerjasama dengan tim PPPK yang ada di pondok sekolah. Wah, sangat komplit Bu, ternyata di sekolah ini. Wah, sangat menginspirasi sekali. Ya, kemudian ini Bu, untuk dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa saja yang bisa saya petik Bu untuk mengambil keputusan dilema etika? Mungkin di SD Sigma 1 ini bagaimana Ibu? Ya, pengalaman yang kalau pengalaman saya, karena di sini saya sebagai seorang kepala sekolah, jadi kan seorang pemimpin itu harus paham betul. Yang pertama mungkin apa itu pengertian dari dilema etika, terus langkah-langkah apa yang harus kita tempuh dalam mengambil sebuah keputusan menyangkut permasalahan dilema etika itu seperti apa. Terus yang selanjutnya kita harus menggunakan strategi stakeholder mana yang bisa membantu kita dalam penyelesaian masalah tersebut, sehingga seorang pemimpin itu bisa menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan sekolah. Wah, bagus sekali Bu. Berarti semuanya berkolaborasi untuk kemajuan bisa ya Bu. Begitu
Itu saja Ibu atas kesempatan bertemu dengan Ibu. Saya merasa beruntung sekali. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat mengemban amanah ini. Terima kasih Bu Farisa atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sukses. Bu Panda, selamat siang Ibu. Ibu, saya ingin berterima kasih kepada Ibu karena Ibu bersedia untuk melaksanakan membantu saya dalam membuat demonstrasi kontekstual. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ani Antiani, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang, kelas 11, kelas 600, Kota Semarang 2024. Bu, izin untuk mewawancara ya Bu. Ya, yang pertama Ibu untuk selama ini bagaimanakah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Kasus dilema etika dan bujukan moral. Kalau dilema etika namanya juga dilematis ya, berarti sebenarnya dua-duanya benar, tapi saya harus milih salah satu gitu ya. Terus kalau bujukan moral sebenarnya salah satu ada yang benar dan salah satu ada yang salah. Tinggal saya mau pilih yang mana, mau yang pilih benar apa pilih salah, gitu saja. Bedanya di situ kalau diidentifikasi, Mbak. Oh iya, terima kasih Ibu. Ya. Kemudian Ibu untuk selama ini bagaimanakah Ibu untuk mengambil sebuah keputusan di sekolah Ibu di SD Kalipajor 02, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar seperti itu atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, berarti ini tentang dilema etika ya. Betul. Nah, sekarang kalau tentang dilema etika itu sebenarnya banyak yang terlibat, Mbak. Karena paling susah itu menangani kasus dilema etika dibandingkan bujukan moral. Ya karena ini melibatkan perasaan, melibatkan empati, melibatkan rasa keadilan, melibatkan kebenaran yang paling benar yang harus saya ambil, dan tentunya itu dilandasi cinta dan kasih sayang kita pada anak gitu ya. Gitu ya. Terima kasih. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang biasanya Ibu lakukan untuk dilema etika ini, Bu? Biasanya saya itu tetap menggunakan langkah-langkah coaching ya, karena kalau coaching itu orang yang saya ajak ngomong itu pasti nyaman gitu, jadi merasa di posisi nyaman, dan tak pastinya kalau menetapkan kalau mau memecahkan permasalahan dalam dilema etika itu saya harus milih salah satu dari, misalkan saya harus berbasis pada hasil akhir atau berbasis pada peraturan atau basisnya pada rasa peduli. Jadi saya harus milih salah satu supaya saya bisa menentukan keputusan yang benar-benar sesuai gitu, yang tepat gitu ya, Mbak. Oke Bu, berarti untuk suatu langkah itu harus dipilih menurut faktanya terlebih dahulu, kemudian Iya. memutuskan sesuatu yang Iya, tepat betul. gitu Bu. Betul, Jadi tidak sekali. merugikan. Jadi ya Betul Bu, sekali. lanjut Bu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebuah keputusan yang saya ambil itu saya anggap efektif itu apabila ya tadi saya sudah berpegang teguh pada 3 pedoman tadi loh, Mbak, 3 prinsip, yaitu saya pedomannya pada hasil akhir atau menganut pada peraturan atau pada rasa peduli. Jadi itu efektif itu ketika mau dimasukkan yang mana sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu, begitu. Oke Bu, kemudian apakah selama ini dalam melaksanakan kebijakan Ibu dalam kasus dilema etika itu adakah tantangan Ibu? Apakah ada tantangan selama ini Bu? Ada, selalu setiap pengambilan keputusan itu pasti ada tantangannya, dan selalu ada tantangannya. Dan itu karena apa? Kalau dilema etika itu kan benar lawan benar ya, jadi pasti ada kebenaran yang paling benar yang harus kita ambil. Nah itu
kemanusiaannya kita ambil gitu. Ya, banyak sekali ya Bu, kita bisa menentukan suatu kebijakan, banyak sekali apa yang namanya tantangan-tantangan tersebut, maka kita sebagai seorang pimpinan ya Bu, Ibu sebagai seorang pimpinan sudah tepat sekali. Ibu, lalu apakah Ibu dalam menentukan penyelesaian kasus itu, apakah langsung atau ada jadwal untuk menyelesaikannya itu? Ini kalau upacara terjadwal setiap hari Senin. Nah, kalau menyelesaikan kasus, haruskah saya menyelesaikannya terjadwal hari Senin? Kan tidak. Berarti setiap ada kasus langsung saya selesaikan saat itu juga, supaya tidak menambah kasus baru lagi. Jadi saya nggak punya jadwal ya Mbak untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Selesaikan secepatnya dan di tempat itu juga. Oh gitu. Berarti Ibu langsung menyelesaikan ya Bu, biar tepat waktu, tidak merembet ke kasus yang lain seperti itu. Iya betul. Ya, kemudian adalah prosedural Ibu, bentuknya seperti apa Ibu untuk dijalankan supaya dilema etika itu bisa dilalui dengan baik seperti itu. Prosedur pengambilan keputusannya seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, ada langkah-langkahnya itu. Misalnya dalam mengambil keputusan itu ada beberapa langkah yang biasanya saya ambil, tapi yang jelas saya tuh berpedoman pada salah satu dari hasil akhir, atau berbasis pada peraturan, atau berbasis pada rasa kepedulian saya gitu. Jadi milih salah satu saya gitu. Harus benar lawan benar, jadi kebenaran mana yang ingin saya perjuangkan gitu. Ibu, bagus sekali Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang membantu Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau kasus dilema etika itu sebenarnya semua orang di sekitar saya itu juga saya libatkan. Dukungan orang di sekeliling itu sangat penting, karena kan kasusnya itu pasti kasus orang ya. Jadi orang-orang yang di sekelilingnya itu pasti juga ikut terlibat di dalamnya dan ikut terlibat dalam penyembuhannya, dalam penanganannya. Terus situasinya harus dirancang supaya situasi untuk menemukan solusi, bukan situasi untuk mencari masalah baru. Nah itu maka yang mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah situasi yang dirancang seperti itu dan dukungan orang-orang di sekelilingnya gitu. Bagus Bu, berarti untuk berkolaborasi ya Bu, antara warga sekolah seperti itu. Betul sekali, berkolaborasi. Ya, betul. Untuk itu Bu, semua hal yang pernah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat kami petik Ibu dari pengalaman yang Ibu sampaikan tadi? Ya, jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah jika kita itu membuat keputusan melalui beberapa tahapan yang harus dipertimbangkan. Misalkan kita harus berdasarkan mengambil keputusan berdasarkan peraturan, atau mengambil keputusan berdasarkan rasa peduli, atau berdasarkan hasil akhir, dan kemudian juga sesuai dengan paradigma pengambilan keputusan yang tepat, maka semoga setiap keputusan yang kita ambil berdasarkan untuk menangani kasus dilema etika bisa menjadi keputusan yang win-win solution gitu ya. Ya betul Ibu. Terima kasih Ibu, sangat lega sekali atas jawaban Ibu, dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan ilmunya. Saya selalu berdoa semoga Ibu Banda selalu sehat, amin, panjang umur 2, semakin sukses dan jaya. Amin. Terima kasih Ibu, selamat siang. Selamat siang Mbak Ani. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi,
lahirkan profil pelajar Pancasila.